Oke, selamat pagi anak-anak semua. Ya, masih tetap semangat ya. Setelah tadi kita sudah belajar latihan SBM, kemudian anak-anak sudah belajar itu ya, PJOK ya. Sekarang kita masuk pelajaran kita matematika. Ya, kemarin ini sudah ditulis. Miss menjelaskan ulang sebelum nanti kamu melakukan latihan. Nah, hari ini juga kamu hanya mendengarkan penjelasan ini kalau yang kemarin sudah siap ditulis, dan nanti setelah kamu mendengarkan ini kamu kerjakan soal latihan di penugasannya. Oke. Matematika kelas 3 SD, tema 3, subtema 3. Tema 3, subtema 3. Udah ya kemarin ini ya, udah Miss kirim catatannya kan. Nah, hari ini dengarkan aja, yaitu apa materi kita tentang hubungan satuan berat, yaitu ton, kuintal, dan kilogram. Kemudian pengukuran waktu dengan satuan baku ya. Sudah siap belum ini semua dicatat? Sudah ya? Oke, kita lanjut. Hubungan satuan berat, ton, kuintal, dan kilogram. Apa hubungannya? Coba lihat di timbangan ini. Ini ada satuannya adalah kilogram ini ya. Kilogram. Berarti jagung ini dalam timbangan ini ada 5 kilogram ya. Coba kita lihat lanjutannya. Ingat kembali hubungan antar satuan berat kilogram, gram, dan hektogram yang telah dipelajari sebelumnya. Selain ketiga satuan berat tersebut, masih ada satuan berat lainnya yang banyak digunakan sehari-hari, misalnya ton dan kuintal ya. Kalau ton mungkin anak-anak sering dengar, tapi kuintal jarang ya. Jadi kuintal itu juga merupakan satuan berat. Oke. Nah, perhatikan hubungan beberapa satuan berat tersebut. Coba lihat ini, tetap ada tangga satuannya ya. Tangga satuan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya, ada kg itu adalah kilogram, hektogram itu sama dengan ons ya. Lihat di bawahnya keterangannya ini. 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. Ini sering anak-anak dengar ya kalau anak-anak pernah nemani mama belanja ya. 1 ons, 2 ons gitu ya. Jadi 1 kilo itu sama dengan 10 ons. 1 on itu sama dengan 10 dekagram. 1 ons itu sama dengan 10 dekagram. Ini jarang ini ya. Kemudian 1 dekagram itu sama dengan 10 gram. Nah, gram pernah ya. Jadi yang sering kita dengar itu kilogram, ons, dan gram ya. Kemudian 1 desigram itu sama dengan 10 sentigram, 1 sentigram sama dengan 10 miligram. Jadi lihat ininya ya, setiap turun 1 tingkat kali 10. Jadi makanya kalau 1 gram itu sama dengan 10 desigram, kan dikali 1 kali 10. Nah, setiap naik 1 tingkat dibagi 10 gram. Misalnya 1 miligram berarti sama dengan 0,1 sentigram, 1/10 ya. Oke, anak-anak udah pelajari ya kemarin sambil nulis ya. Nah, hubungan antar satuan berat lainnya yaitu 1 ton sama dengan 1000 kilogram ya. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, sedangkan 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Ya, coba lihat ya. Nah, gimana nanti untuk mengubah itu semua bisa kamu lihat dari sini ya. Kalau tadi 1 ton itu 1000 kilogram, maka kalau 5 ton berapa? Berarti 5 kali 1000 ya. Seperti itu. Nah, seandainya 10.000 kilogram itu sama dengan berapa ton? Kamu bagikan, dia kan dibagikan. Kalau dia turun dibagikan. Dari ton ke kilogram jelas turun ya. Jadi dibagikan 10.000 dibagi 10 dibagi 1000 ya, karena 1 ton sama dengan 1000 kilogram.
Jadi 10.000 dibagi 10.000 dibagi 1.000 itu sama dengan 10 ton. Jadi 10.000 kilogram itu sama dengan 10 ton. Ya, paham kira-kira sampai sini? Iya, kita lanjut. Contoh 5 kilogram sama dengan berapa ons? Yuk lihat di sini. Tadi ons sama dengan hektogram. Nah, dari hektogram ke kilogram, dari kilogram ke hektogram. Kalau turun diapain tadi? Kalau turun itu dikali. Maka 5 kilogram kali 10, satu langkah ya, kali 10 itu satu langkah. Kalau 2 langkah, misalnya dari kilogram ke dekagram berarti 10 kali 10, 100, berarti itu kali 100. Gitu ya, jangan salah ya. Jadi satu langkah aja ini yang kali 10, setiap langkah kali 10. Jadi kalau 5 langkah, berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Nah, 5 kilogram ke hektogram itu adalah turun ya. Turun berarti dikalikan 5 kilogram. Berapa langkah dia? Satu langkah berarti cuman kali 10. Jadi 5 kilogram kali 10 itu sama dengan 50 ons ya. Paham ya itu? Satu langkah dia. Nah, turun satu tangga maka dikali 10. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 ons. Paham sampai situ ya? Kita lanjut yang nomor 2. Coba lihat 2 kilogram dengan 5 ons dijadikan ke ons. Jadi yang 5 ons itu nggak perlu dirubah. Yang dirubah hanya yang kilogram. Yang satuannya itu berbeda. Coba kita lihat kembali, ini tangga satuannya dari kilogram ke ons ya, ons. Dari kilogram ke ons. Kemudian coba dilihat dari kilogram, 2 kilogram dirubah ya, coba lihat ini. Turun satu tangga maka dikali 10, maka 2 kali 10 nih, 2 kali 10 sama 2 kali 10 ons. Kenapa jadi 10 ons nih ya kan? Dari merubahnya ke bawah ya, ke hektogram. 2 kali 10 ons tambah 5 ons. Nah, 2 kali 10 sama dengan 20 ons tambah dengan 5 ons ya. Jadi hasilnya adalah 25 ons. Mudah ya? Mudah kalau paham. Kalau nggak paham diulang-ulang. Jangan malas ya. Harus banyak berlatih. Oke. Kemudian contoh nomor 3. 7.000 gram ke kilogram. Dari gram ke kilogram. Lihat berapa langkah ini. Gram ke kilogram. G ya. Gram itu G. Gram ke kilogram kita angkat. Kita hitung berapa langkah. Gram ke dekagram 10. Ke hektogram 10. Ke kilogram 10 berarti 3 langkah ya. Jadi 10 kali 10 kali 10 ya, coba lihat nih 3 langkah. Nah, naik 3 tangga maka dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena 3 tangga. Satu tangga kan 10 ya kan, 10 langkah, maka 3 tangga itu dikalikan 10 kali 10 kali 10, bukan 3 kali 10. Jangan salah ya, 10 kali 10 kali 10. Jadi hasilnya 1000, makanya dibagi 1000. Coba kita lihat nih, 7.000 dibagi 1000. Semuanya nolnya mati, habis. Jadi 7 bagi 1 sama dengan 7 kilogram. Jadi 700 gram itu sama dengan 7.000 gram itu sama dengan 7 kilogram. Paham sampai situ anak-anak? Oke, kita lanjut. Nomor 4. 3 ton sama dengan titik-titik kilogram. Ton tadi ya. 1 ton tadi 1000 kilo ya. Berarti 3 kali 1000 sama dengan 3000 kilogram. Nah, untuk yang ini nggak ada tangga satuannya ini. Satuan tangganya ya. Ini tadi ingat aja kalau 1 kilo itu 1 ton itu sama dengan berapa kilo? Sama dengan berapa kuintal ya. Coba. Jadi satu ton itu kan 1000 kilo, maka 3 ton
3 kali 1000, jadi 3000 kilo. Kemudian 60 kuintal sama dengan berapa ton? Tadi 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Jadi dibagikan 60 bagi 10 sama dengan 6 ton. Ya, bisa ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang nomor 6, Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Berat ikan asin 2 kg dan 500 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Ini diubah ke gram ya. Kilogram diubah ke gram. Ingat, kalau sudah sama satuannya itu tidak perlu dirubah. Yang dirubah yang satuannya berbeda. Jadi kita lihat. Nih, ini dia ikannya ya. Coba lihat, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Nah, sedangkan yang ini berapa kilo? 2 kilo. Jadi 2 kilo itu sama dengan 2 kali 1000. Jadi 2000 gram tambah 500 gram. Yang 500 gram tidak perlu dirubah karena satuannya sudah sama. Jadi hasilnya adalah 2500 gram. Oke, bisa ya. Nah, setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? Nah, ini dari gram dirubah ke kilogram. Nih, coba lihat ini. Ini dengan timbangan digital ya. Nah, 1300 gram. Nah, kita lihat 1300 gram itu sama dengan 1000 gram tambah 300 gram. Maka 1000 gram itu sama dengan berapa kilo? 1 kilo. Kan 1 kilo 1000 gram. Jadi hasilnya adalah 1 kilogram ditambah 300 gram. Hasilnya adalah 1 kilogram 300 gram ya, jangan dipaksa. Jadi kalau mau dijadikan kilogram aja bisa dibuat 1,3 kilogram ya. Bisa ya? Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut ke satuan waktu. Pengukuran waktu dengan satuan baku. Coba lihat ada jamnya, waktu. Kita lihat selanjutnya. Nah, untuk menentukan lama suatu kejadian berlangsung, dapat digunakan beberapa alat ukur waktu berikut. Alat ukur waktu. Nih, ada apa ini? Apa namanya ini? Jam pasir. Pernah lihat nggak ini? Enggak ya, jarang ini kita lihat ya. Kemudian ada stopwatch digital. Kalau ini masih ada ya, masih sering. Jam pasir ini yang udah lama enggak ini. Kemudian ada jam digital. Nah, jam digitalnya keren ya. Selanjutnya ada stopwatch analog. Ini tadi stopwatch digital, ini analog. Analog ini yang sering ada di rumah kita ya. Sama di sekolah kita ini ada ini. Digital biasanya yang kamu pakai ya. Kemudian ini jam analog ya. Coba lihat, ya jam analog ini yang sering ada di rumah kita. Yang digital biasanya dipakai anak-anak itu di jam tangan ya. Nah, jadi ini dia alat ukur waktunya ya. Ada berapa ini? Ada 5 contohnya ya. Oke, coba kita lanjut. Apakah perbedaan dan persamaan antara alat ukur tersebut? Apa perbedaannya? Yaitu stopwatch digital dan analog digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang diperlukan dalam kegiatan dan menunjukkan waktu jam, menit, dan detik. Jadi biasanya dipakai ini untuk kalau orang lari, berenang ya. Jadi dia lengkap ininya. Kemudian yang kedua, jam dinding analog dan digital menunjukkan waktu jam, menit, dan detik. Kemudian yang ketiga, jam pasir menunjukkan selang waktu selama 1 jam dari saat tabung bawah kosong hingga penuh. Oh, jadi gitu dia ya. Jadi kalau untuk menentukan waktu 1 jam,
dari tabung yang berisi ke tabung kosong. Saat dia sudah pindah penuh, berarti itu menunjukkan waktu sudah 1 jam. Oke. Kemudian persamaannya adalah kegiatan ketiga alat tersebut sama-sama merupakan alat ukur untuk mengukur waktu. Sudah pasti ya, itu sama-sama alat ukur waktu. Nah, perhatikan contoh cara membaca waktu pada jam analog dan jam digital berikut. Nih, coba lihat, ini jam analog. Pada gambar jam di samping, jarum pendek menunjukkan angka 9 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Maka dibaca pukul 9 tepat dan ditulis pukul 9.00. Jadi untuk melihat jam analog itu yang menunjukkan waktunya itu adalah jarum pendek ya. Ini anak-anak pasti udah tahu lah. Kelas 3 SD kok ya. Masa nggak tahu melihat jam? Udah tahu belum? Kalau belum, belajar lagi ya. Sekarang kan belajar di rumah, tanyain mama, ini jam berapa sih ma? Ya. Nah, dari sini, dari pelajaran ini juga kamu bisa tahu juga ya. Jadi ini menunjukkan jam 9 tepat. Kalau jarum panjangnya di angka 12. Kemudian perhatikan contoh cara membaca jam analog dan jam digital berikut. Lihat nih. Ini jam analog menunjukkan pada gambar jam di samping, jarum pendek menunjukkan angka 4 dan jarum panjang menunjuk angka 3. Itu jam berapa ya? Maka dibaca pukul 4 lebih 15 menit dan ditulis pukul 4.15 ya. Kenapa 15? Dihitung dari 12 ke 3 ini berapa langkah? Setiap langkah 5. Hitungannya 5 menit ya. Jadi dari jam 12 ke 1 5 menit, dari nomor 1 ke nomor 2 10, ke nomor 3 15. Jadi makanya dia jam 4 lebih 15 menit. Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh cara membaca waktu pada jam analog dan jam digital berikut. Nih, ini jam analog. Ya, sama ya kayak tadi ya. Nah, pada gambar jam dinding menunjukkan jarum pendek menunjukkan angka 10 dan 11 ya, hampir dia di pertengahan. Jarum panjang menunjukkan angka 6. Nih siapa yang tahu? Maka ini dibaca pukul 10:30 ya. 10:30 dan ditulis pukul 10.30. Ya, itu dia ya. Jadi tengah 11 ya. Oke. Perhatikan cara membaca waktu pada jam analog dan jam digital berikut. Ini jam digital. Coba lihat, kalau jam digital jelas ya. Jam digital tidak memiliki jarum panjang dan jarum pendek. Jam digital menggunakan angka untuk menunjukkan waktu. Jam digital di samping terdiri dari 4 angka. Setiap 2 angka dipisahkan oleh tanda titik 2. Lihat ya, jelas ya. Nah, jam dinding di samping menunjukkan pukul 4.38. Dibaca pukul 4 lebih 38 menit. Ini udah ditulis ya. Kemudian, sekian pelajaran kita sudah selesai ya. Sudah paham anak-anak? Iya, kalau belum bisa diulang-ulang kembali ya. Dan nanti jangan lupa kerjakan soal latihan kita di penugasan. Tetap semangat belajar walaupun di rumah ya. Apalagi belajar sama mama atau papa, abang, kakak ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.